Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu daripada dosa besar, yaitu membantu suksesnya jual beli maksiat, menolong terjadinya jual beli maksiat. Kita tidak langsung terjun ke dalam jual beli itu, tetapi kita menjadi salah satu daripada orang yang ikut menyukseskan atau memajukan jual beli yang berbau haram tersebut. Dan ini telah diberi contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menjual khamar, tapi kita menjadi orang yang menanam anggur, dan kita peruntukkan anggur itu untuk dijadikan khamar. Nah, ini termasuk dosanya sama. Baik, kita lanjut. Jual beli berikutnya. Dosa besar berikutnya yaitu bai'ul najash wal bai' ala bai'il ghair wasyira' ala syira'ihi, yaitu salah satu dosa besar melakukan transaksi jual beli najas, juga termasuk melakukan jual beli di atas transaksi jual beli yang sedang dilakukan oleh saudaranya sesama muslim. Dan kedua-dua ini termasuk pekerjaan haram, menyebabkan dosa besar. Yang pertama yaitu jual beli najas. Jual beli najas dalam hadis-hadis Nabi, langsung Nabi melarangnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, wala tanajashu, janganlah engkau melakukan najas. Dalam hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah berkata, Ibnu Umar berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengharamkan jual beli dengan cara najas. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Apa itu najas? Jual beli najas itu yaitu jual beli yang terjadi dengan sistem provokasi atau ada orang-orang yang mencoba untuk menaikkan harga barang dari si penjual dengan cara bekerja sama dengan si penjual, berpura-pura menawarkan harga yang lebih tinggi. Si A sedang membeli satu barang kepada si B. Si B sebagai penjual, agar barang ini bisa dinaikkan harga di atas rata-rata, maka dia bekerja sama dengan beberapa orang, baik itu anak buahnya sendiri atau pegawainya sendiri, agar dia atur, dia setting agar pegawainya atau beberapa karyawannya berpura-pura menjadi pembeli yang menawar lebih tinggi di hadapan si A yang menawar tadi. Jadi si A memang benar-benar berniat ingin membeli, namun orang yang diatur, orang yang disetting untuk melakukan najas, dia tidak ingin membeli, dia hanya ingin membuat sebuah skenario, ya, pura-pura barang itu adalah barang bagus, berkualitas, sehingga dia datang untuk menawar dengan tawaran yang lebih tinggi. Si A yang benar-benar berencana beli terprovokasi dengan gaya beberapa orang yang datang dengan menawar lebih tinggi. Nah, jadi si A mengira ini betul-betul barang bagus karena sudah 4 orang yang datang menawarnya kok tinggi-tinggi. Bahkan ketika si A ditawarkan meminta barang itu dengan harga misal sebuah HP dengan harga sekitar 2 juta, tiba-tiba datang orang yang telah kerjasama dengan si penjual mengatakan, biarkan barang itu kami beli dengan 2.200.000, misal begitu. Jadi si A heran kenapa ada orang yang berani menawar lebih tinggi, supaya nampaknya barang ini adalah barang bagus. Jadi dia terprovokasi dengan settingan itu, skenario itu. Jadi ada orang lain yang bekerja sama dengan penjual untuk menawar-nawar harga yang lebih tinggi, tujuannya agar si pembeli utama benar-benar jatuh ke dalam jebakan jual beli dengan harga yang tinggi atau terjadi jual beli dengan dumping. Nah, jemaah maka Allah, yang selayaknya harga barangnya 2 juta bisa terjual mencapai 2,5 juta karena ramainya orang yang menawar lebih tinggi. Nah, si A tidak tahu bahwa ternyata orang-orang yang datang, sudah 4 orang datang menawar barang itu dengan lebih tinggi, itu ternyata adalah orang-orang yang bekerja sama dengan si penjual. Nah, ini skenario ini diatur. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala naha Rasulullah an bai'in najas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, mengharamkan jual beli dengan skenario yang diatur untuk menaikkan harga dengan cara menawar lebih tinggi, padahal bukan terjadi jual beli yang sesungguhnya bagi orang-orang yang diatur. Jadi inilah yang disebut dengan bai'un najas. Dan hari ini Pak, itu terjadi. Jadi kadang-kadang kita ketika membuka sebuah usaha, jadi agar nampak usaha itu ramai, agar nampak bahwa barang kita adalah barang yang memang diminati oleh banyak orang,
kita mengatur cara. Biasanya kita akan menyuruh sahabat kita tolong datang di malam minggu. Misal begitu contohnya, tolong datang di malam minggu, tolong datang ke kafe kami. Saya bayar. Jadi datang ramai-ramai. Jadi ketika tampilan ramai, maka kesan pada orang, ternyata kafe ini banyak peminatnya. Padahal sahabat si penjual semua. Dan mereka bahkan tidak berniat untuk makan di situ. Si penjual malah yang membayar. Artinya dia berikan kopi free, teh free, begitu-begitu. Jadi didatangi hanya untuk mengacaukan pemandangan dari si penjual, dari si pembeli, seakan-akan barang di situ adalah memang berkualitas. Buktinya ramai orang datang, padahal sahabat-sahabat kita semua. Sehingga kopi yang layaknya harga mungkin sekitar 4.000, kita bisa naikkan menjadi 8.000. Lalu kita mendengarkan puji-pujian dari orang-orang mengatakan, enak sekali kopi di sini, Masya Allah. Padahal itu sahabat kita semua yang kita minta untuk membuat sebuah drama. Jadi kita minta dia datang ramai-ramai. Sehingga terprovokasilah para penjual, para pembeli mendatangi tempat itu, mengira ini tempat sudah terkenal, sudah bagus, macam-macam. Ini termasuk daripada bay'un najas. Kalau seandainya ada niat untuk membuat skenario agar tertipunya pembeli yang sebenarnya. Tapi kalau awal-awal buka, itu mengundang orang atau mengundang sahabat, beramai-ramai datang, itu tidak mengapa. Dan ini bisa terjadi dalam bentuk jual beli apapun. Jual beli barang biasa pun, biasanya barang-barang yang tidak ditetapkan harga, bukan sembako. Kita menjadi penjual baju, penjual jam, arloji. Kita beli barang berbentuk elektronik. Kita baru datang. Begitu baru datang kita tanya, berapa jam ini? Dikasih tahu harga jam 250.000. Kata kita mahal sekali. Ini mahal sekali. Lalu kita minta kurang. Ketika dalam pembicaraan itu tiba-tiba datang orang menanyakan jam yang sama. Jadi dikasih tahu ni 250.000. Nah, orang yang datang itu suruhan dari si penjual, dan orang itu mengatakan 250.000 ini murah sekali. Di tempat lain 350.000. Nah, sehingga terbodohilah si pembeli yang sebenarnya, mengira ini jam mahal di tempat lain. Padahal di tempat lain pun mungkin harganya cuma 150.000. Tertipulah si pembeli gara-gara skenario drama yang dibuat oleh penjual dan orang yang disewanya. Ini hasilnya makan haram. Melakukan jual beli seperti ini, hasil yang didapatkan termasuk hasil yang haram. Nah, kenapa jual beli ini termasuk jual beli haram? Pertama, kata para ulama, di dalamnya ada unsur khida', yaitu ada unsur tipu menipu. Tidak dengan keikhlasan si pembeli membeli itu, tetapi dia tertipu. Yang menipu siapa? Si penjual. Kalau si penjual bekerja sama dengan orang yang disuruhnya, maka kedua-duanya jatuh ke dalam dosa besar. Tapi seandainya si penjual tidak tahu, ada juga tipe si penjual tidak tahu. Jadi datang orang ke kedai dia, menawar dengan harga yang lebih tinggi. Dan orang itu ternyata dengan inisiatifnya sendiri, dia ingin menolong si penjual. Padahal tidak kerjasama antara penjual dengan orang ini. Dia cuma ingin menolong si penjual. Karena kasihan mungkin, barangnya tidak laku-laku. Jadi begitu ada pembeli, dia datang. Dia tawar yang lebih tinggi. Tapi si penjual tidak tahu maksud daripada orang yang datang ini. Maka di saat seperti itu, dosa hanya ditanggung oleh orang yang memprovokasi ini. Si penjual tidak berdosa seandainya dia tidak tahu apa-apa. Jadi kedua-duanya bisa jatuh dalam dosa
seandainya dua-duanya bekerja sama untuk membuat skenario harga barang menjadi lebih tinggi. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman pribadi ketika bersama sahabat di Pasar Senen, Jakarta. Sahabat kami sedang menawar untuk jual, membeli jam. Tiba-tiba datang orang, di sampingnya sekitar 2 orang, menanyakan barang yang sama. Dan kami ada di dekat-dekat situ, menyaksikannya. Jadi 2 orang ini menawar dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang ditawar oleh kawan tadi. Kawan tadi sudah minta murah. Lalu yang datang ini mengatakan, ini enggak layak murah, di tempat lain saja harganya begini. Udah, biar barang itu untuk kami aja, kalau enggak jadi dijual sama fulan. Nah, jadi dibuat cara sampai dirayu teman ni dengan mengatakan, bang, ini barang bagus bang, abang enggak rugi kalau ambil ini. Ini barang ini kalau di luar sana itu direbut orang, macam kalimat dikeluarkan sampai akhirnya teman ni membelinya. Jadi serangannya luar biasa, kiri kanan diserang untuk dipaksa sedikit untuk membeli. Akhirnya terbeli dengan harga 250.000. Setelah dibeli, kemudian jalan lagi, ditanya ke kedai yang lain, ternyata harganya cuma 50.000. Jadi teman ni betul-betul terbodoh-bodohi dengan 2 orang yang datang. Ternyata 2 orang ini adalah suruhan daripada si penjual. Dan makanya saya bilang ini terjadi, Pak. Dan ini benar-benar salah satu dosa besar yang dilakukan orang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi unsur di dalamnya ada unsur khidah, ada unsur tipu menipu. Yang kedua yang menyebabkan haram, yaitu ada unsur kezaliman, menzalimi si pembeli dengan cara tidak langsung. Nah, dalam pandangan para ulama, si pembeli kalau tiba-tiba mengetahui keadaan seperti ini, jadi belakangan dia tahu, ternyata di hari yang lain dia lihat, setiap kali ada orang belanja di situ, ada 2 orang yang sama selalu datang ke tempat itu. Dengan merayu-rayu mengatakan begini, barang ini bagus, barang macam dia bilang, ternyata si pembeli yang pertama tahu. Maka para ulama sepakat mengatakan si pembeli boleh melakukan khiyar. Kalau dia tahu dan ada bukti, dia foto orang itu terus-terusan, buktinya begitu, ada saksi, maka si pembeli boleh melakukan khiyar. Khiyar itu boleh antara melanjutkan jual beli, melanjutkan pembeliannya atau membatalkan. Jadi barang yang sudah dibeli dengan harga yang di luar kebiasaan tadi, boleh dikembalikan kapanpun, walaupun sudah 1 bulan, ketahuannya 1 bulan, dan barang itu belum ada aibnya, maka dikembalikan, dibolehkan, dan wajib diterima. Nah sekarang, karena tidak ada peraturan dalam urusan jual beli ini, sehingga terjadilah hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini perkara-perkara yang gara-gara kita mencari untung, kita telah jatuh ke dalam dunia makan haram. Kemudian para ulama mengatakan setelah menyebutkan permasalahan ini, pertanyaan berikutnya adalah apakah jual beli ini sah atau jual belinya sah namun hanya makan haram. Ternyata jumhur ulama mengatakan jual belinya sah, artinya tidak rusak, karena rukun jual beli tercapai. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada uang, dan ada ijab kabul. Namun berdosa. Nah, jadi jual belinya sah, namun berdosa. Jadi berbeda kalau jual beli tidak sah, itu harus dilakukan jual beli ulang. Ini sah, semua rukun dapat. Namun pelakunya berdosa. Dan dia kalau ingin taubat harus mengembalikan harta milik si pembeli yang telah tertipu dengan skenarionya. Nah, jemaah maka Allah, tentu akan timbul di dalam hati, berarti kalau menaikkan harga barang, si A sedang beli, lalu kemudian datang si B, teman si penjual, dia bilang, jual untuk saya bayar
lebih 50,000 daripada dia bayar. Jadi dia 200,000, kita datang si B menawarkan harga 250,000. Tentu kita ada terbayang, terlintas dalam pikiran, kalau begitu, bagaimana hukumnya jual beli lelang? Karena jual beli lelang kan sistemnya sama. Sekilas memang sama. Jadi si A menawar harga, ada satu barang, dibuka tawaran harga. Si A mengatakan, untuk saya 100,000. Lalu si B mengatakan, saya 150. Si C 200. Si D terus naik sampai ditutup pintu terakhir lelang. Siapa penawaran tertinggi, maka barang itu menjadi miliknya. Dalam fikih itu disebut jual beli muzayadah. Muzayadah itu bertambah-tambah, terus bertambah. Nanti si penawar lelang yang menawarkan itu akan mengatakan, kalau dalam di Arab sana itu akan dikatakan mayazid, siapa yang mau tambah, siapa lagi tambah, siapa lagi mayazid, muzayadah, terus bertambah. Nah, ini jual beli lelang ini bagaimana hukumnya? Ada barang-barang antik, barang unik, barang mungkin rumah bekasan sitaan, kan sering terjadi jual beli lelang, Pak. Dilelang. Jadi motor bekasan sitaan dilelang oleh bank, dilelang. Siapa yang menawar tertinggi menjadi miliknya. Itu biasanya dibuka dari nominal yang paling rendah. Jadi kalau nggak ada lagi orang, baru berhenti di pintu itu. Kan sama-sama menawarkan untuk membatalkan jual beli yang pertama. Nah, jemaah melaka Allah, jual beli lelang itu sudah terjadi dari zaman jahiliyah dan kemudian dilanjutkan di zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat sering terlibat dalam jual beli muzayadah, jual beli lelang. Dan ternyata tidak satu pun para ulama mengatakan jual beli lelang itu termasuk jual beli yang haram. Tidak. Semuanya mengatakan sepakat dibolehkan. Lalu kenapa bisa dibolehkan? Padahal sistemnya tadi sama dengan jual beli najas, yaitu satu orang menawar lebih tinggi. Nah, bedanya kalau dalam jual beli najas tadi, yang membeli, yang betul-betul berniat membeli itu hanya si A. Si B, si C itu hanya datang untuk memprovokasi, membuat skenario saja. Dia enggak ada rencana beli. Dia hanya ingin membuat si A bingung. Oh, ini barang bagus, begitu. Dalam jual beli lelang, semua yang menawar harga lebih tinggi, itu semuanya memang berniat membeli. Semuanya memang berniat untuk mendapatkan barang itu. Jadi bukan memprovokasi. Dan dalam jual beli najas, itu harga telah disepakati di awal. Jadi antara si A dengan si penjual itu telah menyepakati bahwa ini harganya 100.000. Baru tiba-tiba diprovokasi oleh orang. Dalam jual beli lelang, dari awal tidak ada kesepakatan harga. Antara penawar pertama dengan penjual, pemilik barang, itu enggak ada kesepakatan. Yang melelang hanya membuka harga. Saya buka harga dengan 100.000. Jadi berebutlah orang. Biasanya yang direbut itu barang-barang yang memang murah, meriah, dan barangnya mungkin berkualitas atau susah dapat di tempat yang lain. Makanya orang berlomba untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi jual beli muzayadah atau jual beli lelang itu termasuk salah satu jual beli yang dihalalkan. Sedangkan najas haram. Maka bagi kita yang mencari harta, mencari rezeki melalui jual beli ini, jangan coba-coba menyewa orang untuk membuat skenario seakan-akan barang kita bagus. Kalau seandainya laku, maka hasilnya adalah hasil dari yang haram, walaupun jual beli itu termasuk jual beli yang sah dalam pandangan para ulama. Ini yang harus kita hindari. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengetahuan kita dari satu subuh ke subuh yang lain, dan kita
sedang membahas dalam jual hal-hal yang haram dalam bidang muamalah. Jadi dalam beberapa pertemuan itu akan terbahas dalam bidang muamalah, mana yang halal, mana yang haram. Mudah-mudahan dengan pengetahuan ini kita bisa berjaga-jaga diri agar tidak terjebak ke dalam sesuatu yang haram. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.